sistem order 1, order 2, dan nanti simulasinya menggunakan MATLAB. Jadi di sini sebuah sistem atau plan itu kalau kita mau membuat sistem kendalinya, biasanya kita modelkan dulu persamaan matematika sistem itu seperti apa. Jadi kayak ada rumusnya, kalau misalnya ada benda jatuh, ya kan ada percepatan tuh, gravitasi kali G kuadrat ya, kali T. Nah itu, jadi kita harus memodelkan dulu si plan-nya ini. Nah, di banyak sistem kendali, biasanya itu sistem dinyatakan dalam persamaan diferensial order 1, seperti order 1 maksudnya dia turunan ke 1. Banyak juga sistem yang mungkin sebenarnya dia bukan order 1, tapi kita bisa melakukan approaching atau pendekatan untuk dirubah menjadi order 1. Nah, ini order 1 atau turunan ke 1, jadi kalau ada tanda titik di atas, itu adalah agar lebih gampang, jadi kita tidak nulisnya DYDT, tapi Y titik di atas, ini artinya dia turunan ke 1. Kalau turunan kedua, D kuadrat YDT, itu dia Y titik 2 di atasnya. Nah, si sistemnya ini, fungsinya YT, UT, dan T. YT-nya adalah respon si sistem, pada waktu T, jadi pada waktu T kondisinya apa, nilainya berapa, itu YT, kemudian UT itu adalah inputnya. Jadi ketika sebuah sistem saya kasih input misalnya tegangan berapa, atau kita kasih daya dorong berapa, itu inputnya itu UT-nya tadi. Kemudian T adalah waktu. Di sini dijelaskan YT adalah state vector atau satu set sekumpulan variabel yang memiliki kondisi yang mewakili kondisi sebuah sistem pada waktu T. Itu tadi YT. Kemudian UT adalah vektor dari input eksternal pada sebuah sistem pada waktu T. Dan F-nya ini adalah fungsi dari atau hubungan antara UT dengan YT-nya. Ini bisa bersifat tidak linear. Kalau linear itu, kalau kita ada rumus Y sama dengan MX plus Y sama dengan MX plus B misalnya, nah ini adalah sistem linear. Jadi variabel inputnya pangkatnya cuma 1, itu disebutnya sistem linear. Nah ini, si F ini akan menyebabkan perubahan kondisi secara derivatif, tadi turunan, terhadap waktu dari state vector DY/dt pada waktu tertentu. Nah, bentuk dasarnya untuk sistem order 1 ini seperti ini. To turunan YT plus YT sama dengan KUT, atau ada juga yang menulisnya seperti ini, yang kanan. Nah ini bedanya hanya kalau ini turunannya di sini ada konstanta di depannya, kalau yang ini sudah dibagi dengan konstantanya. Jadi kalau kita pakai model yang seperti ini, maka nanti transfer fungsinya ini YS per US. Jadi transfer fungsi adalah output per input dalam transformasi Laplace-nya. Ini YS, kan ini T ya, dalam waktu, ini dalam S, karena kita sudah memakai, kemarin sudah dijelaskan transformasi Laplace. Jadi kalau yang seperti ini bentuknya, maka kita transformasi Laplace, transfer fungsinya seperti ini. K sama dengan tau S plus 1. Kalau kita memakai bentuk yang seperti ini, maka kita bisa pakai yang ini. Nah, di sini dijelaskan tau ini apa? Tau ini adalah konstanta waktu atau waktu yang diperlukan oleh sistem untuk mencapai 63% dari nilai steady state. Jadi sebuah fungsi itu ketika misalnya ada kapasitor itu dia bersifat mirip seperti baterai. Kalau kita kasih tegangan, dia nanti akan menyimpan tegangan, menyimpan energi di dalamnya. Nah, dia membutuhkan waktu, misalnya kita kasih 5 volt, harusnya kapasitor itu kalau paralel menjadi 5 volt juga outputnya. Nah ini, dia akan memerlukan waktu menyimpan sampai 5 volt itu. Nah sampai setelah 5 volt berhenti, dia nggak berubah, itu namanya steady state atau kondisi stabilnya. Jadi ketika dia mencapai sudah 63%, itu waktu yang diperlukan, ini disebut tau. Kemudian, atau ini kalau naik ya, ini kalau turun berarti dia turun 37% dari nilai awalnya.
Atau dengan kata lain, TO ini merupakan rentang waktu ketika perubahan pada sistem itu cukup signifikan. Kemudian K, ini ada K di sini, disebut juga sebagai DC gain atau rasio antara magnitud pada saat steady state dan magnitud dari unit step input. Jadi kemarin ingat ya, unit step input, coba saya ke atas, ini yang pertemuan sebelumnya, ini unit step input, seperti ini. Jadi pada saat sebelum T, ini T di sini, vertikal ini T sama dengan 0, ini dia nilainya 0, setelah T sama dengan 0, lebih dari 0, atau mungkin bisa ada di sini, geser ke sini juga bisa, nilainya konstan, sebuah konstanta, misalnya ini kalau 1 volt, berarti di sini 1 volt terus, sampai di sini, ini unit step. Nah, saya lanjutkan. Jadi, di sini adalah perbandingan dari magnitud atau amplitude. Jadi tingginya dari unit step input dengan pada saat steady state itu dia mencapai berapa maksimal itunya. Misalnya voltage ya tadi, tegangannya berapa. Nah, pada fungsi transfer yang stabil, ini ada teorem final value theorem, itu mendemonstrasikan bahwa DC gain adalah nilai dari transfer fungsi ketika dievaluasi pada saat S sama dengan 0. Jadi ketika kita masukkan S-nya sama dengan 0, itu kita akan mendapatkan nilai DC gain-nya. Nah, untuk sistem order 1, ini tadi yang pakai bentuk seperti ini kan nggak ada K-nya ya. Nah, untuk menghitung K-nya, itu sama dengan B per A. Nah, ini contoh sistem order 1. Contohnya misalnya ada rangkaian listrik ya, rangkaian listrik resistor dan kapasitor seperti ini. Ini fungsinya adalah RC turunan dari di sini, tegangan di sini, energi yang ada di sini yang di J, plus ini E0 sama dengan E1. Jadi ini tegangan inputnya masuk, jadi nanti kalau sistem seperti ini kita lihat kan, ini kalau ada sumber tegangan di sini, nanti akan ada disipasi atau voltage drop di resistornya, kemudian akan ada juga disipasi, bukan disipasi, tapi ini akan ada penyimpanan energi di penyimpanan ada tegangan di kapasitornya di sini. Jadi di sini adalah turunan dari perubahan dari tegangan tadi, kan dia nggak langsung tiba-tiba menyimpan langsung 5 volt, tapi dia secara perlahan naik menjadi 5 volt. Jadi itu adalah turunan namanya. Nah di sini kemudian ada juga sistem pendinginan air. Kita bisa lihat di sini, ini mirip dengan RC. Jadi sistem seperti ini akan mempunyai kapasitansi termal, jadi semakin volumenya semakin besar, ini nanti akan bisa menyimpan termal semakin besar juga. Ini mirip dengan kapasitor tadi. Dan kemudian ada juga resistansi termal, jadi dia akan terdisipasi, panasnya akan keluar ke lingkungan. Nah, fungsinya seperti ini. RC, R tadi ini adalah resistansi termal, C-nya kapasitansi termal. Turunan dari T, suhunya di sini, plus T ditambah panas terlepas atau suhu sekitar di lingkungan tempat ini pendinginan airnya ini. Kemudian contoh yang lain, ini ada tangki air seperti ini. Jadi tangki air ini sama juga, semakin banyak, semakin volumenya besar, ini juga nanti akan menyimpan, bisa menyimpan air semakin banyak, sehingga fungsinya di sini, ini outputnya ya, kemudian ini inputnya, jadi ini sumber airnya di sini masuk, ini keluarannya, ini fungsinya seperti ini, RC Q0 plus Q0 sama dengan Q1. Kemudian ada juga spring damper atau pegas di sini. Nah ini kalau pegas ini kalau kita tarik, ini nanti kan ada perubahan posisi ya. Misalnya X-nya tadi di sini ketika ditarik akan berubah menjadi ke sini X1. Nah, kemudian dia juga dipengaruhi oleh dampernya atau penahannya. Jadi di sini fungsinya adalah B, ini adalah konstanta dampingnya, kemudian K ini elastisitas dari pegasnya,
dikali turunan dari X0 plus X0 sama dengan X1. Ini sistem order 1. Nah, kemudian ada juga sistem yang dimodelkan dengan sistem order 2. Kalau order 1 tadi turunan ke 1, maka yang ini adalah turunan kedua. Jadi kalau order 1, kita lihat nanti fungsi ininya, transfer fungsinya S-nya ini pangkatnya hanya 1. Kalau order 2 nanti transfer fungsinya ada S-nya pangkat 2. Oh, ini Bu Yuli ada kelewat ini, harusnya pangkat 2. Nanti saya ganti. Nah, di sini sistem order 2 itu adalah sistem yang perubahan energi pada sistem terjadi pada 2 elemen. Kalau ini tadi kan misalnya yang berubah hanya suhu terus. Kemudian ini tegangannya aja yang berubah. Nah, kalau di sistem order 2 sebagai contoh untuk order 1 ini kan tadi pendinginan, pemanasan, energi hanya bergantung dari kapasitor termal dan dari sistem. Nah, pada sistem RLC energi listrik dapat tersimpan pada kapasitor maupun induktor. Jadi itu ada perbedaan. Kalau induktor kita tahu dia tegangan di induktor itu misalnya sama dengan L turunan DI dt. Tapi kalau yang di kapasitor itu C seperti C integral I dt. Kalau kita mengingat rumus-rumus dari pelajaran sebelumnya. Nah, kemudian untuk sistem fluida itu terdapat juga perubahan pressure dan flow rate. Jadi ada 2 sistem yang berubah. Atau sebagai contoh kalau kita mengingat-ingat tentang, oh ya, ini tadi sudah saya buka ini. Nah, ini motor listrik. Motor listrik itu, ini kan kita kasih tegangan di sini, supply. Nah, ada magnet di sini, kemudian bergerak. Nah, dia akan bergerak berarti posisi A ini kan berubah ke sini. Ada perubahan posisi. Nah, kemudian semakin lama bergerak itu ada, kalau tegangan ditambah, ada perubahan kecepatan. Nah, itu berarti ada perubahan posisi, perubahan kecepatan. Nanti kalau kecepatannya juga berubah, ada percepatan. Jadi itu nanti ada turunan ke 1, ke 2. Ya, gitu. Jadi posisi, terus kecepatan itu turunan dari posisi, kemudian percepatan itu turunan dari kecepatan. Oke. Nah, ini sistem order 2, ini didefinisikan atau bentuk matematikanya seperti ini. Turunan kedua dari YT, kemudian 2, ini bacanya apa ya? To omega N, saya bilang to dulu ya, ini lupa Bu Yuli namanya. Omega N, Y, turunan YT, sama dengan omega N kuadrat UT. Nah, transfer fungsinya, ini seperti ini, omega N kuadrat, ini harusnya S kuadrat ya, mohon maaf, S kuadrat plus 2, omega, atau omega NS plus omega N kuadrat, atau seperti ini. Nah, dari rumus ini, dari modal ini, omega N itu adalah undamped natural frequency. Jadi nanti kalau kita lihat responnya itu apakah dia damping, teredam atau tidak teredam, itu akan terlihat. Kemudian ini damping rasionya. Ini theta, ini adalah bagian real dari pole. Nah, jadi S ini kan kemarin pas transformasi Laplace kita sebutkan S ini mempunyai sisi imajiner dan real. Nah, ini bagian realnya, kemudian omega D-nya ini adalah bagian imajinernya. Nah, dari transfer fungsinya terlihat untuk sistem order 1 ini denominatornya S ini mempunyai pangkat 1, sedangkan untuk sistem order 2 ini S-nya mempunyai pangkat 2. Ini juga masih kurang. Nanti saya ganti juga. Jadi ini kalau kita lihat denominatornya, denominator itu yang bawah ya. Ini bilang penyebut. Nah, penyebutnya ini kalau kita lihat dari nilai to-nya ini, jika dia sama dengan 0, ini mempunyai
pole imajiner atau undamp, jadi sistem itu tidak teredam. Kemudian kalau kurang dari 1, ini teredam tapi di bawah. Jadi dia tidak mempunyai overshoot. Nanti kita akan bahas di respon ini waktunya. Kemudian kalau sama dengan 1, ini dia critically damp, jadi tidak ada osilasi. Kemudian kalau lebih besar dari 1, ini overdamp. Nah, ini kita lihat. Nah, ini contoh untuk sistem order 2. Ini tadi kalau yang order 1, di sini nggak ada masnya ya, nggak ada masanya. Kalau yang sudah ada masanya, ini ada barangnya, ada bendanya, ini menjadi sistem order 2. Jadi sistemnya di sini. Jadi ini kalau ada massa seperti ini, ada bekasnya, kalau kita tarik dengan daya F, ini, berarti daya F yang menarik itu inputnya. Nah ini, sigma Fx, ini sama dengan Ft min Bx, tadi konstanta dari dampingnya, dampernya, Bx turunan dari X diambil Kx sama dengan Mx. Jadi kalau rumus daya F sama dengan MA, itu kan percepatan. Jadi tadi kalau posisi, kemudian percepatan. Nah, kecepatan adalah turunan ke-1, percepatan turunan kedua. Jadi ini turunan kedua. Nah, transfer fungsi dari sistem ini seperti ini, 1 sama dengan ms kuadrat plus ds plus k. Jadi ini pakai yang tadi rumus di sini. Kalau kita jadikan pakai spring damp, jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk rangkaian RLC, ini kita lihat ada rangkaian RLC seperti ini, seri semua. Nah, kalau seri semua seperti ini kan arusnya sama yang lewat di sini. Jadi, V input ini sama dengan R kali arus yang ada di sini, IRT, arusnya ini IT saja ya, karena arusnya sama semua, plus L turunan dari DI/dt di sini, plus 1/C integral IT dt. Nah, transfer fungsinya seperti ini. Ini bisa adik-adik lihat kok bisa seperti ini. Bisa dicoba dengan, kemarin sudah dijelaskan, ini ada fungsi-fungsi, kalau transformasi linear seperti ini, integral seperti ini bisa dibuktikan, silakan. Nah, kemudian kalau unit step, konstanta misalnya 1, ini 1/s, kalau 2 berarti 2/s, kayak gitu. Nah, kemudian kita bahas ke time response-nya. Nah, tadi Bu Yuli ada sebut undamp, terus overdamp, critically damp, itu berdasarkan dari respon waktu. Kalau nanti akan kita simulasikan sistem, kita kasih input step, kemudian dari osiloskop kita akan lihat responnya seperti apa sistem tersebut. Nah, di sini respon waktu itu menunjukkan kondisi sebuah sistem yang dinamis atau berubah seiring waktu ketika diberi sinyal input tertentu. Nah, respon waktu terdiri dari transient respon dan steady state respon. Transient itu apa? Transient itu ketika berubah ini disebut transient. Nah, ketika sudah stabil, ini disebut steady state respon. Nah, untuk sistem yang mempunyai persamaan diferensial, ini nanti ketika kita mendefinisikan respon waktunya, itu kita akan kebalikannya. Jadi karena diferensial atau turunan, maka kita pakainya integral. Tapi ini kita nggak akan bahas untuk, jadi ini kayak kita menghitung inverse Laplace transformnya. Jadi ini nggak kita bahas, kita nanti hanya akan bahas respon waktunya seperti apa berdasarkan dari osiloskopnya. Nah, di sini jika diberi sinyal input unit step, tadi unit step ingat ya, yang kotak terus hanya lurus itu. Nah, grafik berikut menggambarkan respon waktu dari sistem order 1 dan sistem order 2. Ini yang order 1, ini yang order 2. Nah, yang akan kita bahas, kita hanya pakai input unit step saja. Jadi, unit step itu sebagai contoh, misalnya
kita tahu bahwa ada DC motor. Ketika saya kasih misalnya tegangan maksimal 5 volt, dia kecepatannya misalnya 1000 RPM. Nah, ketika dia dengan kemudian kalau kita kasih misalnya tadi 5 volt ya, kalau kita kasih 2 volt, ternyata dia hanya misalnya 400 RPM. Anggap ini linear. Jadi kalau dia pada saat kondisi 500 RPM, saya mau naikkan ke 1000 RPM, berarti langsung butuh tegangan berapa? Nah, itu tuh berarti kita kasih unit step, langsung kita kasih tegangan misalnya tambahan dari 2 volt menjadi 5 volt. Nah, itu namanya dikasih unit step. Kalau dikasih sinyal sinus, itu kan, kalau sinus itu kan kayak naik turun gitu ya tegangannya ya. Nah, itu nanti output dari sistem juga akan berosilasi kayak sinyal sinus, jadi akan lebih susah untuk kita analisa respon waktunya. Jadi maka yang kita untuk level sekarang yang akan kita bahas hanya kalau kita kasih input unit step. Jadi ini kita lihat untuk yang sistem order 1 di sini, sistem ini transiennya di sini, kemudian ini pada saat kondisi tadi, TO 63,2%, di sini nilainya berapa, kita tahu. Nah, kemudian initial slope-nya, ini kita tadi sini, initial slope-nya. Ini nilai K-nya. Kemudian untuk yang sistem order 2, jadi dia kalau dikasih sinyal input, dia ada osilasi seperti ini. Nah, ini ada TR itu rise time. Di sini rise time adalah waktu pada saat output dari sistem berada pada 10% sampai 90%. Jadi dari 10% sampai 90% dari ininya ya, dari sinyal inputnya tadi, dari steady state-nya, dia sudah dari 10% sampai 90%, ini waktunya ini disebut TR. Kemudian ada settling time atau TS, di sini TS. Ini adalah waktu yang diperlukan sampai pada kondisi 2% atau 5% dari steady state. Jadi ini nanti steady state di sini. Ini ketika bedanya adalah 2% atau sampai 5%, sistem sudah mencapai itu, maka ini adalah settling time-nya. Kemudian ada delay time atau TD. Ini waktu yang diperlukan untuk mencapai 50% dari steady state-nya. Jadi ini 50%-nya steady state-nya di sini. Ini adalah TD-nya. Kemudian ada peak time, TP. Jadi ini peak-nya, responnya paling atas ujung ini. Waktu yang diperlukan untuk mencapai peak time itu adalah TP. Kemudian ini overshoot di sini. Jadi dia melebihi dari, jadi kan tadi sinyal inputnya 5 volt, tapi ternyata responnya melebihi dari satu melebihi dari 1. Nah, ini overshoot-nya. MP-nya ini dari 1 ke maksimalnya ini disebut maksimum overshoot-nya. Ini kalau sistem order 2. Nah, sistem yang bagus itu harusnya ya overshoot-nya kecil, terus waktu yang diperlukan untuk mencapai steady state ini harus lebih cepat. Itu sebuah sistem yang bagus dan osilasinya kecil di sini. Jadi kalau osilasinya besar, berarti sistemnya kurang stabil. Overshoot-nya besar juga mungkin nanti akan mempengaruhi, bahkan mungkin ada alarm kalau overshoot-nya besar. Nah, kemudian untuk praktikumnya ini saya bahas dulu, nanti kita akan simulasikan dengan MATLAB. Ini contoh untuk sistem order 1, ada rangkaian RC. Ini yang akan kita analisa atau outputnya itu adalah tegangan pada C-nya. Jadi berarti nanti transfer fungsinya sini adalah tegangan di sini VC S, V input S. Nah, V in, nah ini rumus pada T-nya
sebelum pakai transformasi Laplace-nya, V input T ini sama dengan VRT plus VCT. Nah, ini karena tadi rangkaiannya seri, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, maka arus yang mengalir pada R maupun J ini besarnya sama, sehingga arus yang mengalir pada kapasitor IT itu sama dengan C dV ini turunan VCT dt, sehingga ini kalau kita masukkan, maka IT di sini, karena sama kan ini arus pada kapasitor, sama juga dengan arus pada resistor, maka RC, ini IT-nya sudah kita masukkan, RC dVCT dt sama dengan VCT. Ini nggak dirubah ke arus ya, karena nanti yang akan kita cari gasnya dalam bentuk VC. Jadi ini dibiarkan, sehingga ini transformasi Laplace-nya V in S, RCS, VCS, ini muncul S, ini kenapa? Ini karena dia turunan dari DT. Jadi kalau kita lihat di sini transformasi Laplace sebelumnya, untuk turunan, itu 1, unit step, ya. Oke, ada yang tidak tertulis di situ. Nanti saya edit dulu. Di sini saya ulangi. Jadi kalau turunan DVC, ada di sini. Mohon maaf. Di rumus diferensial. Nah di sini Laplace dari df dt ini menjadi S Fs, jadi muncul S. F0-nya ini biasanya tidak dihitung, kecuali kita sudah tahu pada saat T0 dia ada nilai tertentu. Ini ketika F dt, kita masukkan. Kita masukkan di sini RC, S, FCS per ditambah FCS. Nah, ini kita kumpulkan di sini FCS, RCS plus 1. Nah, tadi transfer fungsinya adalah VCS, outputnya, yang mau kita analisa tegangan, dan inputnya, input supply-nya, sehingga ini transfer fungsinya menjadi seperti ini. Nah, itu tadi kalau yang kita analisa adalah tegangan di C. Nah, sekarang dengan rangkaian yang sama, yang kita analisa bukan tegangan di C, tapi yang akan kita analisa adalah arus pada rangkaian atau IT. Jadi, maka transfer fungsinya adalah IS plus dibagi V in S. Nah, ini tadi V in T sama dengan VRT plus VCT. Jadi, yang ada I-nya dibiarkan karena kita yang akan dianalisa adalah IT, maka tadi kita ketahui kalau di kapasitor adalah rumusnya seper C integral IT dt. Jadi ini kita lihat lagi nanti ke atas itu kalau integral ini menjadi dibagi S. Kalau yang turunan tadi jadi dikali S, ada muncul S, kalau ini dikali seper S atau dibagi S. Jadi seperti ini V in S, RIS seper C ISS, kemudian kita jadikan satu, IS-nya di sini kali R plus seper CS, maka transfer fungsinya adalah IS per V in S, 1 per R plus seper CS. Ini transfer fungsinya. Ini kita kalikan CS ya, biar di bawah nggak ada pecahan lagi. Ini seperti ini. Nah, itu tadi kalau kita analisa arus yang ada pada sistem. Nah, sekarang kita punya lagi, sama lagi rangkaian tadi, RC, tapi yang akan dianalisa adalah tegangan pada R. Jadi, transfer fungsinya GS sama dengan VRS V in S. Sehingga V in T
input T, VCT plus VRT ini masih sama-sama tadi. VCT kita ketahui sama dengan seper CSIS, ini tadi, seper CIS per S. Untuk IS, kita sudah dapat tadi, ya, IS, ini kan kalau yang di sini, V sama dengan I kali R, kalau yang resistor, karena dia linear biasa, jadi VRS per R. Nah, kita lakukan substitusi di sini, V in S sama dengan, di sini kita masukkan plus VRS. Nah, ketemulah untuk transfer fungsi, kalau yang kita analisa adalah tegangan di R, transfer fungsinya seperti ini. Nah, itu tadi, setelah kita memahami bagaimana mencari transfer fungsi berdasarkan output yang dianalisa, maka kita akan lanjutkan dengan melakukan simulasi respon waktu untuk rangkaian A, di sini rangkaian pada A, sama ya, A sama C juga sama. Ini dengan nilai R sama dengan 50 ohm dan C sama dengan 100 mikrofarad, dengan sinyal input unit step adalah 5, ini didapatkan GS-nya 1/5S. Kita lihat untuk yang ini, A, karena yang kita analisa adalah tekanan pada C, transfer fungsinya adalah 1 per, ini Bu Yuli bawa ke bawah, saya taruh di sini misalnya. Nah, ini berarti 1 dibagi R 50 kali 100 mikro. 100 mikro itu kalau dijadikan farad berarti dikali 10 pangkat min 3 ya, jadi 0,1. 50 kali 0,1 berarti menjadi 5S plus 1. Jadi nanti transfer fungsinya di MATLAB kita masukkan seperti ini. Jadi kita coba, kita lihat bagaimana transfer fungsi respon waktu dari sistem order 1 rangkaian A. Jadi adik-adik silahkan dibuka MATLAB-nya. Jadi biar bareng-bareng, nanti kalau ada masalah langsung ditanyakan. Ibu Yuli sudah buka, punya Bu Yuli. Kita pakai Simulink. Oh ya, masih ada yang bermasalah dengan MATLAB-nya? Yang belum punya? Nggak ada ya? Oke, baik. Jadi, Bu Yuli kecilkan dulu, biar sama. Nah, di sini kita bikin Simulink-nya. Saya save dulu. Sistem order 1. Ya. Seperti biasa, kita ambil unit step. Nah, ini di sini kita akan pakai unit step dengan amplitude 5. Jadi kita ganti lima. Oke. Namanya kita biar enggak. Kemudian kita pakai transfer fungsi.
sini kita masukkan, ini adalah 5S plus 1. Ketemu semua ya transfer fungsi? Transfer fungsi kita masukkan. Jadi ini ada numerator, berarti yang atas pembilang, denominator adalah penyebutnya. Jadi kalau seperti ini adalah berarti ada ini yang paling ujungnya, kemudian ini S-nya berarti pangkat 1, kalau ada lagi, misalnya kita, ini jadi contohkan ya, dan ini 5, ini nanti kalau kita apply, dia menjadi 5S plus 1. Tapi kalau misalnya Bu Yuli tambah, misalnya di depannya ada 2, ini berarti nanti dia akan pangkatnya 2. Nah, 2S kuadrat plus 5S. Ingat kemarin Bu Yuli yang tentang vektor, cara penulisannya di MATLAB. Ini sama, jadi kita ke ini. Oke, kemudian kita ambil scope. Ini. Oke, sebentar ya, saya stop sebentar. Maaf, saya lanjutkan. Tadi, terus tadi sampai sini kita jalankan. Scope-nya. Nih.
Jadi dia responnya seperti ini. Oh, maaf, ada yang salah. Salah masukin. Maaf ya. Oh, ini step time-nya. Jadi kita mulai pada menit keberapa dia akan naik. Jadi misalnya kita masukkan 1, bukan menit, detik keberapa. Kemudian initial value-nya kan dia 0. Kemudian final value-nya tadi, kita maunya 5, amplitude-nya 5. Jadi, play, oke. Sekarang, seperti ini. Jadi responnya, kan kita dimulai dari detik ke-1 ya. Kemudian dia akan naik seperti ini. Si tegangan yang ada di kapasitor. Ini kita nggak bisa lihat sampai ujung, berarti kita tambahkan di sini. Ini waktu untuk simulasinya mau berapa? Misalnya kita sampai 20. Sekarang, nah, kita bisa lihat di sini sudah mendekati 5. Nah, ini sampai, kalau sistem yang bagus harusnya dengan cepat dia memperoleh sampai 5 voltnya ini. Jadi ininya cepat, naik, overshoot-nya nanti kecil. Ini yang sistem order 1 seperti ini, saya kecilkan saja sistem order 1. Nah, ini kita lihat di sini. Dengan menggunakan kursor, di sini kita akan ketahui nilai dari TR, TO, TR, TS, dan jadi kita lihat di sini kursornya, the simulation. Di ini, kalau kita klik yang ini kita bisa geser-geser sampai kita ketemu nilainya. Ya, ini ketahuan di sini. Jadi kalau tadi kan 63,2% dari 5 volt itu berapa? Jadi kita bisa ketahui nilai TO-nya di sini berapa. Jadi misalnya 63-nya itu misalnya di sini. Ini udah lebih dari setengah ya di sini ya. Nah, berarti TO adalah di sini. Kita ketahui time-nya ini. Jadi setelah 6 detik dia mencapai ininya. Mencapai apa tadi? Diperoleh TO-nya itu di sini. Jadi kita pakai kursor ini ya tadi, klik di sini. Kita bisa geser-geser sampai ketahuan TR-nya berapa, TS-nya berapa, TD berapa, overshoot-nya juga berapa. Ini, oke. Nah, kita lanjutkan. Ini tadi untuk sistem order 1. Nah, kita akan, ini ada tambahan. Untuk input sinyal rem sinusoidal sesuai dengan ketentuan di atas. Nah, ini kalau kita mau coba, tadi kan Bu Yuli kita hanya bahas tentang sinyal unit step sebagai input. Nah, kalau mau coba juga silakan dengan sinyal inputnya rem atau sinusoidal. Nah, kalau untuk yang unit impulse itu seperti ini. Kemarin diingat-ingat impulse itu seperti ini, jadi langsung pada satu titik ada, terus tapi pada titik yang lain, pada waktu yang lain dia nggak ada. Impulse seperti ini. Nah, dengan sinyal impulse seperti itu, sebenarnya di Simulink itu tidak menyediakan sinyal impulse. Nah, kalau kita mau kelewatan ini. Nah, kalau kita mau bikin inputnya berupa unit impulse, maka pada MATLAB, pada Simulink kita bisa pakai, kita tadi tahu kalau unit impulse itu adalah DT, turunan dari FT, maka dia pakainya ini. Kita pakai derivatif. Oke, kita lanjutkan untuk sistem order 2. Sistem order 2 ini kita pakai yang tadi, yang mass spring dam. Jadi seperti ini, sistem peredaman menggunakan pegas dengan nilai M, K, dan B seperti ini. Ini nilainya.
Ini kita tadi dapat dari contoh ya, sudah dijelaskan tadi, seperti ini, transfer fungsinya, kita peroleh. Nah, terus dari situ, kita masukkan nilainya ini nanti. Nah, kita coba di MATLAB lagi, Simulink, jadikan satu aja di sini. Sama, kita pakai unit step juga. Oke. Nah, kita masukkan dulu MS kuadrat plus BS plus K, berarti M-nya 1, maka dia S kuadrat plus BS, B-nya 0,2, berarti plus 0,2S ditambah K sama dengan 1. Jadi kita masukkan transfer fungsi, kita ketik di sini transfer fungsi, kita edit isinya tadi S-nya 1, kemudian yang pangkat 2-nya 1, yang pangkat 1-nya 0,2, berarti kita masukkan 0,2, kemudian K-nya 1, jadi nggak dirubah. Oke, ini kita besarkan. Nah, kelihatan nilainya ini transfer fungsinya. Kemudian kita lihat pakai skop lagi. Running. Bu Yuli tutup dulu ini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sinyalnya atau respon waktunya nggak bagus. Bu Yuli tambahin dulu karena nggak kelihatan dia steady state-nya. Sampai 20 detik pun belum steady, belum stabil. Nah, kita lihat dia seperti ini. Kalau ditemukan yang kayak terpotong-potong nggak halus kayak gini, kita bisa di Simulink-nya di sini model configuration parameter, kita bisa setting di sini, kita bisa kecilkan step size-nya ke misalnya 0,1. Kita running. Nah, hasilnya sudah lebih smooth, lebih halus. Nah, ini tadi pada detik ke-1 baru mulai, terus kan dia harusnya 5 volt ya. Nah, tadi ada overshoot yang melebihi dari yang kita inginkan 5 volt, tapi dia melebihi, responnya bisa menghasilkan tegangan sampai lebih tinggi ini. Terus dia berosilasi. Steady state-nya baru di sini. Di sini ya mungkin ya, kira-kira di sini. Nah, nanti bisa dilihat berapa persennya pakai kursor. Steady state-nya itu settling time-nya, waktu steady state-nya sampai berapa detik, itu bisa diketahui di sini. Nah, itu tentang itu untuk sistem order 2 ya. Jadi dia lebih tidak stabil. Ya, osilasinya lebih banyak daripada sistem order 1. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, tadi Bu Yuli menyebutkan ada istilah undamp, underdamp, critical damp, dan overdamp. Jadi kalau overdamp itu dia nanti dia kan overshoot ya di sini. Kelebihan. Harusnya misalnya kalau yang ini 1, unit inputnya 1 di sini. Kalau undamp itu dia tidak ada damping, tidak ada peredaman. Jadi akan seperti ini. Dia akan osilasi terus.
Kemudian kalau under dam, peredamannya dikit, berarti overshoot-nya besar. Nah, kalau critically dam, dia nggak ada overshoot, osilasinya kecil. Nah, kalau yang overdam, dia terlalu diredam, jadi dia nggak akan mencapai harusnya 1, dia di bawah 1 gitu, nggak ada overshoot-nya. Jadi kita bisa coba tadi di sini disebutkan kalau tonnya ini seperti ini di undam, kalau dia seperti ini underdam, dia overdam. Nah, kita akan coba merubah-rubah nilai tonnya tadi. Nilai tonnya di sini, kan tadi to ya di sini ya. Nah, ini kita rubah-rubah dari 0, 0,3, kita rubah ya di sini. Ini tadi 0,2 seperti ini. Ini 0,2. Kemudian Bu Yuli mau rubah ke 0, agar kelihatan ya, ini 0. Berarti ini S kuadrat ke 1, putaran. Nih, kalau 0 nggak ada peredaman, osilasi terus. Ini sistemnya nggak stabil sama sekali kalau seperti ini, nggak ada peredaman. Kemudian kalau kita ganti menjadi 0,3, oke, getaran. Nah, ini lebih bagus dari yang pas 0,2 tadi ya. 0,2 di sini masih osilasi. Steady state tadi Bu Yuli lihat sekitar 40-an. Di sini sudah di sini sudah steady state. Jadi semakin besar nilai B, peredamannya semakin besar. Nah, sekarang kalau Bu Yuli ganti 0,7, apakah naik lagi? Nah, ini lebih bagus lagi. Overshoot-nya juga nggak sebesar tadi. Tadi mencapai mendekati antara 8 dan 9, ini sudah semakin kecil. Steady state-nya juga di sekitar waktu ini, lebih pendek. Oke, nah sekarang kalau 1, nilai 1. Nah, lebih bagus lagi kan ya. Ini semakin turun, ini juga semakin cepat. Tapi masih tetap ada overshoot. Jadi memang sistemnya ini mempunyai karakteristik seperti itu tadi, si mass spring dam-nya ini. Kemudian kalau misalnya B-nya saya Bu Yuli ganti 2 dan 5. Ganti 2 dulu. Ganti 2. Oke, putaran. Nah, ini overdam. Jadi peredamannya berlebihan. Jadi sampai nggak ada overshoot. Jadi dia di sini. Oke, ini kalau 2. Nah, kalau 5, apa yang terjadi kalau kita pakai 5? Nah, kalau pakai 5, untuk mencapai, karena ini diredamnya terlalu besar, jadi untuk mencapai 5 voltnya butuh waktu juga lebih lama. Di sini kita lihat. Tapi nggak ada overshoot. Nah, ini nanti kalau pas desain sistem tergantung juga sistemnya, plan-nya seperti apa, apakah memperbolehkan ada overshoot sedikit tapi settling time dan rise time-nya cepat, atau nggak sama sekali boleh ada overshoot. Nah, makanya nanti harus disimulasikan dulu. Oke. Itu tadi sistem order 2, sistem order 1 dan order 2. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya.
Sistem kendali. Jadi dari respon waktu sistem order 1 dan order 2 ini disimpulkan bahwa kita memerlukan teknik kendali tambahan agar respon dari sistem itu bisa cepat atau mencapai state yang paling mendekati nilai setting point yang dan nilai overshootnya itu kecil, osilasinya juga sedikit. Jadi maka kita perlu tambahan lagi sistem di depan untuk kita simulasikan, ada tambahan sistem kendali, kemudian plan-nya tadi sistem order 2 atau order 1 untuk dihasilkan sistem yang sesuai keinginan kita. Nah, salah satu controller yang banyak digunakan, ini kita akan pakai PID dulu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan pakai fuzzy logic. Nah, kita pakai PID. Kemarin Pak Sutanto ya sudah menjelaskan tentang PID. Nah, kita akan simulasikan dulu di MATLAB. Nanti baru bisa dipakai, diterapkan di pertemuan dengan Pak Sutanto itu di PLC. Nah, di sini transfer fungsi dari PID-nya itu adalah KP, kemudian karena integral ini tadi kita ketahui kalau integral berarti transfer fungsinya KI per S, kalau yang derivatif ini kita dikali S, kayak gini. Nah, ini karakteristik dari KP, KI, dan KD. Kalau kita KP-nya ditambah, semakin besar KP, maka rise time-nya akan turun, tapi overshoot-nya naik, settling time-nya kecil perubahannya, kemudian steady state-nya semakin turun, error-nya semakin kecil. Nah, kalau KI-nya kita perbesar, ini rise time-nya juga turun, overshoot-nya naik, settling time-nya naik, kemudian steady state-nya ini menjadi lebih kecil, tereliminasi. Nah, kalau yang KD-nya, yang derivatifnya, ini semakin besar, maka rise time-nya ini, KD ini terhadap rise time, dia hanya perubahannya kecil, pengaruhnya sedikit. Kemudian overshoot-nya turun, settling time-nya turun, dan steady state-nya juga perubahannya kecil. Jadi pengaruhnya kecil dengan steady state error-nya. Nah, ini contoh, kalau kita hanya pakai yang proporsional kontrol saja, jadi PID bisa kita pakai P-nya saja, atau I-nya saja, atau gabungannya. Nah, di sini kalau kita hanya pakai proporsional kontrolnya, di sini tadi KP, plan-nya adalah GP, di sini kita sebut GP, ini kontrol itu GC, karena kita pakai proporsional, berarti di sini adanya KP saja. Berarti dengan ini bisa dilihat dulu nanti teman-teman kalau seperti ini di atas kemarin sudah dibahas tentang diagram blok ya, seperti ini. Gimana cara mencarinya? Nah, ini kalau close loop seperti ini. Nah, ini ada HS-nya, jadi di umpan baliknya juga ada sistem. Kalau nggak ada sistem berarti ini 1. Jadi tinggal HS-nya dianggap aja 1, nggak ada. Jadi kita masukkan di sini. Maka transfer fungsinya adalah KP, ini kan perkalian ya kalau di sini. KPGP, karena ini di umpan balik, jadi rumusnya seperti ini, KPGP 1 plus KPGPS. Di sini. Nah, kalau yang kita pakai proporsional dan derivatif, maka rumusnya menjadi seperti ini. Derivatif tadi kita KDS, ini kan di sini berarti KP plus KDS. Seperti ini. Nah, kalau yang integral, proporsional integral, seperti ini. Kalau proporsional integratif, integral dan derivatif, atau PID semua dipakai, jadi menjadi seperti ini. Nah, ini kita akan coba di simulingnya dengan sistem order 2, nilainya seperti ini. Kita akan pakai unit step dengan amplitude 1, kita outputnya pakai scope, kemudian kita pakai open loop bagaimana, kalau closed loop seperti apa, kemudian
Kita juga mau lihat dengan ditambahkan PID. Dari sistem ini kita tambahkan PID, kalau kita ubah-ubah nilai KP seperti apa responnya, nilai KI seperti apa, KD seperti apa. Kemudian kita juga akan menggunakan auto tuning dari MATLAB untuk memperoleh nilai KP KD yang paling bagus. Jadi kita coba. Fungsinya adalah, saya pakai yang itu aja ya, S kuadrat 0,8 per 1. Nah, ini kita running dulu. Pilih running dulu. Nah, sistemnya seperti apa? Seperti ini. Masih ada saya salah. Harusnya ini amplitudenya 1. Pilih ganti 1 di sini. Kita running. Nah, seperti ini. Ada overshoot sekitar 0,225 ya, di sini 0,25 volt. Steady state-nya di sini, ini seperti ini. Kemudian ini open loop-nya. Kita akan coba kalau dia close loop, hasilnya seperti apa. Kalau close loop, kemarin kita pakai sum. Lihat ya, ini sum, ada seperti ini. Kita ganti sign-nya plus dan negatif. Kita lepas dulu. Geser sini. Seperti ini. Masukkan. Seperti ini. Jadi error di sini akan diumpan balikkan ke sistem. Apa yang terjadi? Ini di sini malah sampai enggak lebih kecil ya. Kita lihat dia steady state-nya hanya di 0,5. Kemudian maksimum overshoot-nya bahkan tidak mencapai 1. Seperti ini. Kemudian kita coba. Kemudian kita akan tambahkan PID control. Nah, kita tambahkan PID control. Di sini kita tinggal ketik PID. Ini Yuli copy dulu aja. Masih ingat ya, kalau mau copy paste tinggal ini misalnya mau saya copy, klik, tekan tombol kontrol di laptop, kemudian tinggal ditarik. Nah, ini udah mengcopy. Ini PID-nya, Bu Yuli lepas dulu di sini koneksinya biar ini nambahin. Jadi posisinya PID-nya itu adalah sebelum plan-nya. Jadi nanti error-nya akan masuk ke PID, kemudian baru untuk kontrol plan-nya. Jadi kita masukkan. Aduh, maaf. Oke. Nah, seperti ini. Ini kita lihat dulu, PID itu di dalamnya default-nya dari MATLAB adalah P-nya 1, integralnya 1, derivatifnya 0. Jadi default-nya seperti ini ya. Jadi P dan I sudah ada. Nah, kita running dulu. Nah, seperti ini. Tadi disebutkan kalau P rise time-nya
pilih bandingkan, kita bandingkan dengan skop 1. Oh, bentar. Saya running dulu. Oh, maaf. Kalau tanpa ini ya, saya running dulu tanpa PID sistemnya. Ini tanpa PID, open loop, seperti ini. Masih ini ya, masih belum, malah jadi nggak stabil karena PID-nya belum ketemu. Sorry, harusnya Bu Yuli bandingkannya dengan yang tadi. Di sini sistem yang closed loop yang mau kita kendalikan itu. Jadi kalau mengendalikan maksudnya kalau kita baca sensornya terbaca segini, padahal dari sensor terbaca baru 2, padahal kita mau 5, maka diumpan balikan ada error, terus errornya itu dipakai untuk referensi untuk mengendalikan plan. Jadi di sini kita maunya 1 tapi dia nggak nyampe 1 sini. Nah ini iya Pak. Oh, mau Pak, silakan. Ya. Kita lanjutkan. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita tambahkan nilai kalau kita perbesar nilai P di sini, saya perbesar, misalnya jadi 5, apa yang terjadi? Sekarang, nah, tadi kita lihat, biar dibandingkan ya, sebentar. Oke, yang ini skop 2 itu masih tetap 1. Yang skop 3 ini yang nanti proporsionalnya 5. Jadi kita jalankan. Kita bandingkan pas KP-nya seperti ini dengan KP lebih besar. Bandingkan. Waktu untuk mencapai ini, mencapai puncaknya, menjadi lebih cepat, tapi hanya berubah sedikit. Nah, tapi osilasinya di sini dia lebih kecil, nggak sebanyak ini. Ini settling time-nya sudah dapat di sini. Ini masih berosilasi di sini. Jadi kita lihat tadi karakteristiknya, kalau KP-nya semakin besar, rise time-nya semakin kecil, settling time-nya berubahnya hanya kecil, perubahannya nggak terlalu besar. Overshoot-nya meningkat, kita lihat benarkah overshoot-nya meningkat? Skop 2. Ini ya, kita lihat overshoot-nya lebih dari 1,4, tapi kalau di sini overshoot-nya masih di bawah, ini sekitar 1,3 something ya di sini. Jadi itu karakteristiknya. Kemudian apalagi steady state-nya, error-nya semakin kecil. Jadi tadi Bu Yuli bandingkan, ini error dari steady state-nya lebih kecil di sini kalau KP-nya semakin besar. Nah, sekarang kita akan misalnya saya Bu Yuli balikkan dulu, ini 1. Nah, ini yang integralnya yang menjadi 5. Seperti apa hasilnya?
Oke. Oke. Skop 2, skop 3. Nah, ini skop 3, wah malah diperbesar, dia nggak kelihatan. Berarti ini memberi tadi integralnya terlalu besar. Coba kasih 100. Kalau diintegralkan itu kan kayak ditambah gitu ya, kalau integral itu. Jadi makanya dia, bahkan sampai nilai ini pun dia belum memperoleh nilai ininya. Dikecilkan saja, PID-nya, I-nya. Buat saja. Nah, ini seperti ini. Nah, sistemnya berosilasi ini sangat tidak stabil. Tadi apa di sini kalau integral KI-nya diperbesar, rise time-nya turun, increase overshoot-nya naik. Jadi ini kayaknya bukan seperti ini. Berarti ini udah gabungan. Kalau gabungan udah KP, KI, KD, kalau I-nya dipengaruhi itu akan seperti ini. Tapi ini karena tadi KD-nya belum ada. Coba Bu Yuli rubah. Seperti apa? Nah, hasilnya seperti ini. Jadi sudah lebih bagus lagi. Itu tadi pengaruh dari KP, KI, dan KD. Kita bisa lihat kalau KD, small change, decrease, dan steady state-nya juga small change. Oke, nah kita lanjut. Ini tadi kita lanjut dengan ini. Kita mau pakai auto tuning nilai KP, KI, KD yang paling bagus. Jadi kita akan memperoleh harusnya KP, KI, KD-nya itu berapa dengan tools yang ada di Simulink pakai auto tuningnya PID. Jadi di sini Bu Yuli copy lagi. Oke. Di sini, nah kita lihat, kita geser. Nah ini ada auto tuningnya, ada tune-nya untuk mentuning nilai KP KD-nya tadi. Nah di sini sebentar belum kelihatan. Nah di sini ini respon dari sistemnya di seperti ini originalnya. Kemudian ini tune responnya, di tuningnya akan menghasilkan nilai seperti ini. Nah ini kita bisa rubah-rubah sesuai keinginan kita. Misalnya, pilih besarkan seperti ini. Nah ini kita mau biar lebih cepat nih dapat nilai steady state-nya. Terus behavior-nya seperti ini. Kita mau, yang kita inginkan sistemnya seperti apa sih? Misalnya mau lebih cepat overshoot ada nggak apa-apa kayak gitu. Nah di sini kita tambah misalnya
Nah kalau ini seperti ini, langsung kayak steady, tapi dia nggak dapat nilai satunya. Jadi kita seperti ini, misalnya di sini kita turunin atau mau seperti ini. Ini sama sekali nggak ada osilasi. Kalau kayak gini mas, ada osilasi. Ini tadi kalau seperti ini berarti overdamp, terlalu diredam. Nah, seperti ini misalnya. Misalnya kita pengennya seperti ini, terus kita tekan ini, update block. Oke. Nah, jadi nanti sistem kita akan mempunyai respon seperti ini. Oke. Tutup saja. Nah, dari situ terus kelihatan di sini sudah terupdate nilai dari KP-nya harusnya seperti ini nilainya, I-nya seperti ini, D-nya seperti ini. Sehingga sistem tadi akan mempunyai respon sesuai yang tuning seperti yang kita inginkan. Jadi ini, kalau Bu Yuli jalankan, nah, ini ada overshoot. Tadi kan ada overshoot ya, dikit ya. Tadi ditutup nggak ya? Tutup ya tadi. Nah ini tadi sistemnya responnya tadi ada overshoot dikit terus seperti ini. Ini pada detik keberapa ini udah ini misalnya detik keempat, benar nggak kita lihat skopnya? Kita lihat skopnya. Oh, nggak bisa ya harus ini. Nah, dan detik keempat tadi harusnya dia sudah di sini sekitar sini sudah mendekati nilai steady state-nya tadi amplitude 1. Oke, itu penggunaan tuning PID. Nah, kita lanjutkan. Oh, ini tadi yang boleh dicontohkan. Jadi, silakan dicoba pakai seperti ini. Jadi kita bisa bandingkan kalau kita bisa pakai scope yang lain kayak ini. Pas di inputnya berapa, coba ya kita bandingkan seperti ini. Ini kemarin yang kesulitan untuk menambahkan input port di scope, ini bisa di sini kelihatan ya, di sini. Bu Yuli misalnya mau 3, scope-nya sudah ada 3. Nah, Bu Yuli mau lihat di input di sini, mau kita bandingkan. Kemudian kita mau bandingkan, yang kita bandingkan apa tadi? Kita bandingkan juga ketika PID-nya belum di-tune. Nah, di sini. Running. Jadi ini unit step-nya yang biru 1 seperti ini. Saran. Nah, ini unit step-nya 1 sini.
Kemudian yang nomor 3 ini, merahnya ini yang tadi belum dituning, sistemnya masih seperti ini. Dengan PID berapa tadi ini? 121. Seperti ini, overshoot-nya lebih besar dari overshoot-nya sampai 1,2, terus masih ada osilasi, steady state-nya jauh di sini. Nah, kemudian setelah dituning, overshoot-nya cuma sedikit, kemudian di sini steady state-nya sudah mencapai di sekitar sini, sudah steady state. Jadi bisa kita bandingkan seperti ini. Oke, itu tadi. Nah, ini ada tugas. Nanti dicoba, ini tugasnya berarti dikumpulkan 2 minggu. Kira-kira cukup nggak waktunya 2 minggu? Cukup ya? Kalau ini, seperti ini tugasnya. Nah, kalau yang kemarin, Bu Yuli hanya minta file programnya saja. Nah, kalau yang tugas ini, perlu juga ada laporannya, karena ini ada analisanya. Jadi nanti silakan bikin laporannya juga, dan programnya juga. Nah, kalau kemarin, Bu Yuli kan minta kalian untuk kirim ke email atau ada yang WA ke Bu Yuli ya, tapi ternyata kemarin kalau dengan seperti itu tertumpuk-tumpuk, bahkan kemarin ada yang masuk ke spam, jadi kemarin nggak terlihat. Ternyata ada juga yang masuk ke spam. Jadi sekarang Bu Yuli minta agar tugasnya ini dikirim ke Bu Yuli, mau bikin Google Classroom. Bentar, masuk ke ini. Nah, silakan gabung ke kelas ini. Nanti tugas dikumpulkan di sini, diupload ke sini. Sama tugas yang kemarin juga Bu Yuli mohon untuk diupload lagi. Karena tadi sudah Bu Yuli bilang ada yang tertumpuk, ada yang masuk ke spam, takutnya nggak ke ini. Takutnya sudah mengumpulkan, tapi ternyata di Bu Yuli belum terima.